Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, dan guru kami Ustadz Ishak, murabbi kami, juga orang tua kami. Di sini ada Bapak saya, Bapak Elton, sana Bapak Alil. Alhamdulillah membersamai salat pada malam hari ini. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena di tengah-tengah kelalaian kita selama 11 bulan sebelum bulan Ramadan, bahkan mungkin masih ada juga kelalaian di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, untuk menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyapa hamba-hambanya yang telah berbuat hal-hal yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Allah Subhanahu wa taala menyapa hamba-hambanya yang telah berbuat melampaui batas, yang telah banyak berbuat kelalaian. Tapi Allah memberikan ini salah satu di antara ayat roja, ada pengharapan di dalamnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa, jangan pernah menyerah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat. Maka karena kita telah berada di sini, telah dipilih oleh Allah, mari kita jangan berputus asa, mari kita terus menerus. Mungkin di sepertiga yang pertama ini masih ada beberapa kelalaian, Allah masih memberikan waktu-waktu lagi sampai kita mencapai insyaallah akhir Ramadan, sebagaimana tujuan dari berpuasa, la'allakum tattaqun insyaallah. Jamaah sekalian, tadi MC menyampaikan tidak terasa sudah malam ke-10. Ya, memang tidak terasa bagi orang yang tidak berat di dalamnya, bagi orang yang tidak cemas, bagi orang yang tidak khawatir. Kalau bagi orang yang menikmati, waktu itu memang terasa cepat berlalu. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam ketika umatnya akan diazab, inna mau'idahumus subh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Lut, ini kaummu, ya kita sudah tahu bahwa kaum Nabi Lut itu kaum ini ya, pelaku LGBT. Kalau sekarang saking banyaknya kemungkaran di atas muka bumi, sudah bertambah LGBTQ PQRSTUVXYZ mungkin ya. Saking banyaknya kemungkaran ini sudah sampai Z. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Lut, mereka akan diazab pada waktu subuh. Tapi Nabi Lut yang sudah ingin sekali umatnya itu diazab, beliau khawatir, cemas, seakan-akan merasa subuh ini masih lama, padahal Nabi Lut itu sudah malam hari, bahkan di penghujung malam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini, maka Allah hibur Nabi Lut dengan mengatakan, alaisa subhu biqarib. Bukankah subuh itu dekat? Bayangkan, ini so dekat sekali, masih ada rasa khawatir. Begitu kalau memang menanti dengan rasa cemas, rasa khawatir, rasa tidak suka. Tapi kalau menanti sesuatu itu dengan rasa senang, atau melalui sesuatu itu dengan santai, dengan bahagia, maka pasti kita akan mengatakan tidak terasa. Sebagaimana Ramadan tahun lalu, mungkin kita masih mengingat ustadz-ustadz ceramah, masih ingat judul-judulnya. Ternyata Ramadan tahun ini lihat lagi ustadz dengan judul yang lain, padahal yang lalu masih kita ingat. Memang tidak terasa. Dan alhamdulillah kalau kita berada di dalam posisi yang tidak terasa itu. Dan jangan sampai kita berada pada posisi orang-orang yang menginginkan cepat-cepat selesai saja Ramadan ini, karena dia cemas, dia khawatir mungkin ada kerugian-kerugian dari sisi finansial atau kerugian-kerugian dari sisi yang lain, sehingga dia mau segera selesai saja bulan Ramadan, segera berlalu. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia amalia Ramadan memberikan saya judul
sehat dalam beribadah. Ya, Masya Allah. Memang beribadah ini sebenarnya memang secara tersirat Allah Subhanahu wa taala sendiri mengaitkan dengan kesehatan dan kefitan, fit, posisi fit. Sebagaimana di dalam surah Al-Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, dan kebiasaan rihlah mereka untuk perniagaan. Allah ingatkan falyabudu rabb hadzal bait, untuk menyembah Rabb dari hadzal bait, Rabb dari Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jamaah sekalian, Allah memerintahkan orang Quraisy untuk menyembah Allah karena memang orang Quraisy Allah muliakan. Bayangkan bagaimana orang-orang di sekitar Mekah saat itu ketika mendengar informasi ada tentara gajah yang menyerbu Makkah, menyerbu Ka'bah, kemudian dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang menganggap betapa mulianya orang Quraisy karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ka'bahnya. Bagaimana, bayangkan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka falyabudu rabb hadzal bait, hanya men-stressing 2 poin. Allah tidak stressing poin-poin yang lain yang begitu. Sebenarnya kalau Allah mau sebut banyak sekali ini keutamaan orang Quraisy, bahkan dari mereka lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah stressing secara tersirat sebenarnya ini adalah juga berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka makan atau membuat mereka tidak lapar. Ini Allah memberikan anugerah berupa tidak lapar dan kenyang, karena memang sebagian besar dari penyakit itu faktor utamanya adalah makan. Ya, kita mau banyak makan, kalau ke dokter kalau sudah gula, asam urat dan lain-lain, darah tinggi, tetap ada nasihat atur pola makan. Ya. Bahkan kalau orang-orang yang sudah obesitas, ada yang mengatakan bahwa obesitas itu yang berat badannya sudah di atas over. Dia mengatakan biar talan ludah mogode. Ya. Ini sebenarnya lingkaran setan. Makin gemuk dia, makin resisten hormon kenyangnya, hormon leptin dan hormon grelinnya. Makanya dia bilang makanya dia lapar terus sampai dia bilang mau biar talan ludah mogode, padahal dia makan terus. Ya. Saking terputar-putar, dan itu memang faktor makan adalah faktor yang paling menentukan. Bahkan riset akhir-akhir ini menyebut ada yang namanya the brain gut connection. Bagaimana hubungan antara otak dan usus, bagaimana dia saling berhubungan. Bahkan di dalam penelitian-penelitian terakhir seakan-akan mereka menyebutkan bahwa apa yang ada di perut ini sebagai otak yang kedua. Karena dia mengatur, kalau kita bermasalah sedikit diare, ya ada riset-riset yang menyebut ada orang yang bermasalah, ada terjadi infeksi atau terjadi inflamasi dalam ususnya, itu akan berhubungan dengan pusat sistem limbiknya yang mengatur emosi sehingga dia jadi emosional. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik-baik, dan dilanjutkan dengan wa'malu sholihat, begitu. Dan dilanjutkan dengan beramal yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menyertakan sesuatu hal dengan hal yang lain kecuali ada kaitannya. Artinya memang makan makanan yang baik ini akan berkorelasi dengan wa'malu sholihat. Inilah yang dimaksud dengan sehat dalam beribadah itu. Dan inilah mengapa falyabudu rabb hadzal bait, yang pertama alladzi at'amahum min ju'. Bahkan orang yang makan makanan itu akan mempengaruhi wawasan atau cara dia berpikir, cara dia memandang sesuatu. Cara memandang sesuatu itu misalnya kalau kita melihat emas, barangkali kita sebagai orang muslim, ya insya Allah seperti itu, kita langsung lihat kalau emas, oh kalau dia sudah mencapai nisab dan haul, berarti kita keluarkan zakatnya. Ini pandangan orang muslim, orang Islam. Kalau orang di luar Islam,
akan secara otomatis dia melihat emas itu, oh ini bikin kaya, ini dan lain-lain. Tapi orang Islam akan otomatis melihat kewajiban-kewajiban yang menyertai di belakang itu. Sama juga ketika melihat misalnya hewan babi, ya, melihat babi misalnya. Kalau orang Islam pasti langsung teringat ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, tidak boleh, haram ini. Kalau orang di luar Islam dia pasti lihat ini makanan mau bikin jadi tore enak, mau guling enak, ya. Tergantung apa yang kita makan, itu yang selalu menjadi kita cara pandang kita. Atau ya, kalau orang-orang liberal dia bilang di ayat itu kan cuma daging babi, berarti kalau DP kulit boleh. Subhanallah. Kan seperti itu cara kita berpikir. Dan penelitian-penelitian tadi baru saja saya baca itu menyebutkan bahwa ada atau makanan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan cara pandang kita atau mempengaruhi bagaimana kita memandang sesuatu. Karena itu jamaah sekalian, tidak heran mengapa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu cerita, ada seseorang yang dalam yutilus safar, yang panjang safarnya. Kalau orang sekarang safar kan enak, di bandara dingin, naik pesawat dingin, turun dingin. Tapi kalau kita bayangkan safar yang dimaksud ini safar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau safar yang dimaksud oleh Nabi yang begitu susah dan begitu payah. Dia sudah tidak bagus, bajunya sudah kusut dan lain-lain. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi katakan wa mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia diberi gizi atau dia dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau kabulkan doanya? Karena itu jamaah sekalian, selain makan ini membuat kita menjadi lebih sehat atau mengatur makan, makan juga akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengatur makan, mengatur pola makan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW akan membuat kita lebih, insya Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf. Ya. Ini sehat yang kedua yang juga sehat penting, yaitu merasa aman dari ketakutan secara mental. Makanya yang pertama tadi tentang makan, apapun pertanyaannya jawabannya makan siang gratis, ya. Tapi tidak cukup makan siang gratis, harus pertahanan dan keamanan yang kuat, ya. Rasa takut, al-khauf, bisa datang dari luar, bisa juga dari dalam diri sendiri. Jamaah sekalian, ada orang yang tidak sehat mentalnya, kasihan sekali mau keluar rumah takut. Yang kita mungkin akan heran, tapi itu terjadi. Ada orang yang keluar rumah tiba-tiba sesak nafas, jantung berdebar-debar, dia bilang dia semua mati, padahal diperiksa tidak ada apa-apa. Itu cemas, gangguan panik, dia takut dengan keramaian. Siapa orang mau paksa dia untuk tidak takut begitu? Tidak bisa. Itu memang datang dari dalam dirinya. Dan itulah kesehatan mental yang penting kita jaga, dan kita bersyukur kepada Allah hari ini kita ada di sini, kita duduk di sini, sholat berjamaah di sini tanpa rasa takut, senang, sudah makan, ya, dan bisa sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sehat. Untuk itu jamaah sekalian, jangan lupa untuk tetap terus menjaga pola sehat kita. Kalau sahur, jangan lupa tetap banyak makan makanan-makanan yang berserat, yang banyak mengandung air, supaya puasa kita tahan dan tidak mudah sakit mah, karena ini penyakit yang paling sering. Dan itu jangan sampai, karena nanti akan mengganggu ibadah kita, terutama di 10 malam terakhir. Banyak sekali biasa orang itikaf di IC, tiba-tiba diare, tiba-tiba sakit perut, akhirnya tidak berpuasa. Sayang sekali jamaah sekalian. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga. Dan sebagaimana doa yang sering disebutkan oleh Ustadz Rustam dalam doa kunut, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya bantu aku ya Allah. Ya Allah, tolong mampukan aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu ya Allah, dan selalu memperbaiki, memperbagus atau dibaguskan ibadah-ibadah kepadamu ya Allah. Insyaallah dengan sehat
dan kuat, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang semua sudah kita tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.